wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danika Prabaswara dari kelas 7D. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah pengukuran dan wujud zat. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Apa pengertian dari besaran dan satuan? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Berikut ini adalah contoh dari besaran: berat, tinggi, panjang, dan kecepatan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan dapat dibedakan menjadi dua jenis satuan. Satu, ada satuan tak baku. Satuan tak baku adalah satuan yang menggunakan anggota tubuh dan dapat berbeda-beda setiap orang. Contoh dari satuan tak baku adalah jengkal, hasta, dan depa. Satuan baku. Satuan baku adalah satuan jika digunakan untuk mengukur, hasil pengukuran akan selalu tetap untuk semua orang. Contoh dari satuan baku adalah sentimeter, meter, dan kilometer. Dan berikut ini adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur besaran pokok. 1. Pengukuran panjang. Penggaris dengan tingkat ketelitian 1 cm, jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,1 mm, dan mikrometer sekrup dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. 2. Pengukuran massa. Neraca 4 lengan dan neraca pasar. 3. Pengukuran waktu, stopwatch. 4. Pengukuran suhu, termometer. Pengertian materi dan zat. Materi merupakan sesuatu yang menempati ruang. Materi di alam dapat berupa zat tunggal dan dapat juga berupa campuran. Zat murni terdiri dari satu jenis zat, sedangkan campuran dapat terdiri dari dua atau lebih zat. Wujud zat. Wujud zat ada 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Sifat-sifat zat. 1. Sifat ekstensif. Sifat ekstensif merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zat. 2. Sifat intensif. Sifat intensif adalah sifat zat yang berhubungan dengan perubahan fisik zat itu. Sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia. Berikut ini adalah contoh sifat kimia: mudah tidaknya suatu zat terbakar, kestabilan, kereaktifan, perkaratan. Perubahan zat. Perubahan zat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisik dan perubahan kimia. 1. Perubahan fisik. Perubahan fisik adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Berikut ini adalah contoh perubahan fisik: perubahan bentuk, perubahan wujud zat. 2. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan jenis zat baru. Ciri-ciri perubahan zat kimia: terbentuknya zat jenis baru, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula, perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Selama terjadi perubahan zat kimia, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Perubahan kimia sering disebut reaksi kimia. Berikut ini proses-proses perubahan kimia: pembakaran, pembusukan, dan korosi. Dalam reaksi kimia biasanya disertai dengan ciri-ciri sebagai berikut: terjadi perubahan warna, timbul gas, terjadi perubahan suhu, terbentuknya endapan.